Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dokter. Perkenalkan, kami dari SGDA 7 akan mempresentasikan student project kita dengan judul Perbedaan Karakteristik Kebugaran Jasmani pada atlet pria dan wanita berdasarkan aspek fisiologi olahraga. Baik, adapun ke-12 anggota dari SGD kami akan dimulai perkenalan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu dari Winaya dengan nomor NIM 220251173. Baik, perkenalkan nama saya Rin Supandari dengan NIM 22025111175. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Pasaribu dengan NIM 220251176. Baiklah, perkenalkan nama saya Bagus Alam Krisna Manoama dengan NIM 220251177. Baik, perkenalkan nama saya Gustia Made Puspa Saraswati dengan NIM 22025111178. Baik, perkenalkan nama saya Manitya Prabaswari dengan NIM 220511179. Baik, perkenalkan nama saya IGD Ananda Krisna Makarna dengan NIM 22025111184. Baik, perkenalkan, nama saya Kintana Knevia Pradika dengan NIM 22025111186. Baik, perkenalkan nama saya Ibnu Pratnya dengan NIM 220251187. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Wilanda Marianggara dengan NIM 22025111191. Oke, perkenalkan nama saya Nyoman Alendramasa Putra Mulia dengan NIM 220251192. Baik, perkenalkan saya Rosarika Rungkus Managara dengan NIM 22025111194. Baik, sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata akhir dalam berdoa. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Saat ini, masyarakat Indonesia, terutama yang berusia produktif, gemar berolahraga. Kebugaran jasmani sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Kemampuan untuk menjalani hidup yang penuh dan seimbang adalah definisi dari kebugaran jasmani. Kebugaran adalah kebutuhan dasar manusia yang mendorong kemandirian dan kewaspadaan mental. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan, tujuan, dan juga manfaatnya. Yang pertama mengenai rumusan, jadi rumusan yang pertama adalah apa definisi dari kebugaran fisik, lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, lalu selanjutnya apa komponen-komponen yang mempengaruhi kebugaran jasmani, dan apa perbedaan kondisi fisik antara atlet pria dan juga wanita. Selanjutnya mengenai tujuan. Tujuan yang pertama itu mengetahui definisi kebugaran fisik, tujuan yang kedua mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, lalu selanjutnya mengetahui komponen-komponen yang mempengaruhi kebugaran jasmani, dan yang terakhir mengetahui perbedaan kondisi fisik antara atlet pria dan juga wanita. Selanjutnya, manfaatnya. Manfaat yang pertama, makalah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, khususnya dalam lingkup materi fisiologis manusia. Yang kedua, makalah ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan sebagai pedoman untuk pembelajaran materi fisiologis manusia. Lalu yang terakhir, makalah ini dapat dijadikan referensi dalam pembuatan makalah selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk definisi dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sendiri merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Istilah kebugaran jasmani sering dibicarakan bila mendiskusikan tentang aktivitas fisik. Kebugaran fisik atau lazim disebut kesegaran jasmani mengandung makna kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembadan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Dan faktor yang saya akan jelaskan adalah pengaruh faktor usia terhadap performa atlet.
Nah, sebuah studi oleh Sharif pada tahun 2012 menyatakan bahwa usia mempengaruhi kebugaran fisik seseorang karena mereka menjadi kurang aktif secara fisik dan bekerja lebih banyak seiring bertambahnya usia. Sebuah penelitian dilakukan pada pemain klub sepak bola X dari Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar berusia di atas 35 sampai 45 tahun. Nah, sejalan dengan penelitian Sharif pada tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa usia mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, orang yang mencapai usia 30 tahun cenderung mengurangi aktivitas olahraganya, sehingga kondisi fisiknya justru memburuk. Curah jantung maksimal atau cardiac output dari orang lanjut usia juga sangat menurun dengan penurunan sebesar 50% antara usia 18 dan usia 80 tahun. Juga ditemukan penurunan kapasitas pernapasan maksimal yang lebih besar. Untuk alasan ini, bersama berkurangnya massa otot sangat berkurang pada usia tua. Terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, pengaruh faktor emosional terhadap performa atlet. Reaksi emosional terjadi karena memudahkan keinginan seseorang untuk selalu disertai dengan respons fisiologis dengan pada kelompok otot tertentu. Secara fisik dan secara fisiologis. Gejala secara fisik seseorang tampak gemetar dan jika sore terserak-serak. Sedangkan secara fisiologis wajahnya memerah, mata merah, dan respirasi terengah-engah. Olahragawan yang dalam kondisi emosi, produksi kelainan yang dirangsang dan hormon yang disekresikan untuk tetap menjaga hemositis tubuh. Demikian dari saya, akan dari teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Next. Jadi yang pertama, otot dalam kerja jasmani. Penentu akhir kesuksesan pada pertandingan atletik adalah apa yang dapat dilakukan otot bagi tubuh, kekuatan otot sewaktu dibutuhkan, daya yang dapat dicapai otot sewaktu melakukan kerja, dan berapa lama otot dapat melakukan aktivitasnya. Kekuatan, kelentukan, dan daya tahan otot akan mengalami pertambahan. Pertambahan tersebut disebabkan oleh bertambah besarnya serabut otot dan meningkatnya sistem penyediaan energi di otot. Selain itu, perubahan pada otot ini akan mendukung kelincahan gerak dan kecepatan reaksi, sehingga dalam banyak hal kecelakaan dapat dihindari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pernapasan dalam kerja fisik. Saat berolahraga ataupun melakukan aktivitas berat, perempuan itu biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal itu sudah dapat menunjukkan bagaimana perbedaan kapasitas pada paru-paru perempuan dan juga pada paru-paru laki-laki. Dengan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa semakin besar kapasitas paru-paru, maka akan lebih banyak udara yang masuk ke dalam tubuh, dan dengan itu pula maka kita bisa melakukan aktivitas yang lebih berat dibandingkan paru-paru dengan kapasitas yang lebih kecil. Jadi pada laki-laki itu kapasitas paru-parunya dia lebih besar sehingga dia bisa melakukan aktivitas yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan yang memiliki kapasitas paru-paru yang lebih kecil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem kardiovaskular. Fungsi utama sistem kardiovaskular dalam kerja fisik exercise adalah menyangkut oksigen dan nutrisi bahan yang dibutuhkan ke otot-otot yang sedang bekerja. Tentunya kondisi juga serupa terjadi pada atlet. Untuk tujuan ini, aliran darah otot meningkat secara signifikan selama exercise. Berdasarkan gambar yang dibuat oleh Barkova memperlihatkan rekaman aliran darah otot pada betis seseorang untuk periode 6 menit selama kontraksi intermittent yang cukup kuat. Dapatkan diketahui bahwa bukan hanya aliran yang sangat meningkatkan kira-kira 13 kali lipat, tetapi juga
penurunan aliran selama tiap kontraksi otot. Selanjutnya akan ke teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan panas tubuh pada kerja fisik. Saat kita berolahraga, misalnya setiap orang melakukan gerakan fisik yang menaikkan suhu tubuh melebihi batas normal. Hal ini ditandai dengan pemanasan tubuh yang disertai dengan keringat dan detak jantung yang lebih cepat. Olahraga merupakan salah satu contoh aktivitas yang melibatkan panas tubuh. Selain itu, olahraga akan menormalkan suhu tubuh, garam dan cairan tubuh selama aktivitas fisik, perbedaan kondisi fisik atlet antara pria dan wanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya cairan tubuh dan garam dalam kerja fisik. Ada kerja fisik, khususnya olahraga yang mengutamakan endurance, yang dimana sangat penting untuk diperhatikan adalah mengganti keringat yang terbuang akan semakin banyak apabila pertandingan olahraga endurance pada lingkungan yang sangat panas. Pada olahraga endurance yang sangat lama, sekitar lebih dari 2 jam, maka akan diperlukan pemberian cairan yang mengharuskan mengandung karbohidrat dan elektrolit. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hipoglikemia dan hiponatremia. Lalu, sodium juga akan sangat membantu tubuh untuk menjaga konsentrasi cairan di dalam tubuh. Garam juga sangat berperan sebagai transmisi elektronik dalam saraf dan dapat membantu sel-sel tubuh untuk membentuk nutrisi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kondisi fisik atlet antara pria dan wanita. Wanita memiliki sebagian besar nilai kuantitatif seperti kekuatan otot, ventilasi paru, dan curah jantung yang semuanya terkait dengan massa otot dan 2/3 lebih rendah daripada yang diperoleh oleh pria. Berfluktuasi antara 3/4. Performa atlet putri dibandingkan dengan atlet putra pada hal ini digambarkan dengan kecepatan relatif pelari maraton pada atlet pria atau wanita, yang dimana sebagai perbandingannya kita menggunakan kecepatan lari atlet unggulan, di mana hasilnya digambarkan lebih rendah hasil rendah dari atlet wanita daripada atlet lari putra unggulan. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin tentang kesimpulan daripada hasil studi proyek kami, di mana kebugaran jasmani merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar tubuh kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Istilah kebugaran jasmani sering dibicarakan bila mendiskusikan tentang aktivitas fisik, di mana kebugaran fisik atau lazim disebut dengan kesegaran jasmani mengandung makna kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kebugaran jasmani dapat dikatakan sebagai bentuk kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Di mana semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin baik pula kemampuannya dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani adalah salah satu faktor penentu kesehatan dan ketahanan tubuh. Suatu atlet terlatih biasanya memiliki kebugaran tubuh yang lebih baik daripada orang normal. Misalnya dengan ditandai dengan beberapa ciri seperti hipertrofi otot, di mana dengan angka 30-40% akibat adanya aktivitas atletik, aktifnya sistem glikogen asam laktat yang terutama penting untuk memberikan tenaga tambahan selama perlombaan menengah seperti lari 200 hingga 800 meter. Kapasitas paru yang meningkat, atlet yang terlatih baik dapat meningkatkan cardiac output atau curah jantung sekitar 6 kali lipat, dan didukung oleh fakta bahwa pelari maraton dapat mencapai sekitar 40% lebih tinggi curah jantung maksimum daripada orang yang tidak berlatih. Tentunya, performa atlet tersebut juga dipengaruhi oleh faktor usia,
faktor emosional, dan juga perbedaan jenis kelamin atlet yang mempengaruhi pencapaian daripada atlet tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya selaku moderator mewakili teman-teman SGD saya meminta maaf jika ada salah kata atau perihal yang kurang berkenan di hati dokter. Sebelum kita mengakhiri presentasi kali ini, karena tadi kita awali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Tidak ada kata akhir dalam berdoa. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.